Pemirsa, untuk memproduksi narkoba dalam jumlah besar ternyata tidak butuh ruangan yang besar. Pilihan lokasinya pun ada di lingkungan perumahan. Itulah yang terlihat dari penggerebekan pabrik narkoba di Tangerang dan Semarang. Kini pabrik narkoba sudah masuk lingkungan warga. Apa kabar seruan perang melawan narkoba? Inilah top review selengkapnya. Inilah detik-detik saat sebuah rumah di klaster Akanta perubahan Swan City di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang digerebek polisi. Polisi langsung membekuk seorang pelaku setibanya di rumah yang dijadikan pabrik ekstasi itu. Polisi yang merangsek masuk ke dalam rumah membekuk satu orang pelaku lagi. Polisi juga menggerebek sebuah rumah di Jalan Kauman Barat, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurugan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pabrik ekstasi di Semarang ini berkaitan dengan jaringan Tangerang yang digerebek Bareskrim Polri. Saat penggerebekan, polisi menangkap dua penghuni rumah. Antara Tangerang dan Semarang memiliki keterkaitan. Dua lokasi produksi itu didirikan jaringan narkoba internasional. Dengan ini mendirikan dua pabrik ekstasi di Indonesia. Yang pertama di TKP di Tangerang, yang kedua di Semarang. Saya akan menjelaskan bagaimana keterkaitan keduanya antara Tangerang dan Semarang. Faktanya, tersangka yang ada di Tangerang mengirimkan satu paket menuju ke Semarang. Satu paket itu ada berisi beberapa butir ekstasi, kapsul ekstasi, bahan baku yang ingin dibuat ekstasi, dan pada saat kita melakukan penggerebekan di tempat ini, kita dapatkan dua tersangka. Ruangan ini yang merupakan pabrik ekstasi dan paket yang akan mereka kirimkan. Dan kita melihat chat komunikasi antara tersangka yang ada di Tangerang dan di Semarang ini mereka saling berketerkaitan. Untuk memproduksi ribuan butir narkoba, tidak dibutuhkan ruang yang luas. Semarang tempat produksi hanya berada di ruangan kurang dari 3 kali 3 meter. Nah, ini dapat kita lihat di sini, yang di sebelah kiri kita ini adalah beberapa bahan yang didatangkan dari China. Ini tidak ada dijual di Indonesia. Terutama adalah gelatin, magnesium, kemudian ada istilah itu MD1, MD2, termasuk med cair. Ini semua didatangkan dari China. Kemudian setelah itu dari bahan-bahan yang sudah disiapkan ini tadi, kemudian akan dicampurkan di dalam ini kontainer kecil ini, diracik, dicampur, kemudian supaya merata campurannya dimasukkan di dalam mesin giling. Ini mesin gilingnya. Diaduk sedemikian rupa, kemudian mencampur secara rata. Dari mesin giling ini baru dipindahkan ke mesin cetak. Ini adalah mesin cetaknya. Ini tadi yang saya sampaikan, mesin cetak ini pun juga didatangkan dari China. Setelah dicetak di sini baru akan muncul ini Mbak, berupa tablet. Ini adalah, nah ini hasilnya. Ini hasil yang dicetak dengan menggunakan mesin cetak ini. Begitu juga di Tangerang, tempat produksi hanya butuh ruangan kurang lebih 3 kali 3 meter. Ini bahan mentahnya dari yang digunakan untuk memproduksi ekstasi, kemudian ini timbangannya, kemudian alat pengeringan ya, opennya, kemudian ini prekursor yang digunakan sampai dengan ini hasil produksi ya. Ini mesin cetak. Ini mesin cetaknya, ini hasil produksinya. Dan ini ada yang bentuk pil segala ya? Ada. Tapi sudah dicek bahwa ini semua ya? Semua golongan. Dari hasil pengecekan adalah sudah positif amfetamin golongan 1 psikotropika. Dari lokasi produksi yang sempit ini, aparat menyita ribuan butir narkoba. Barang bukti yang berhasil disita yaitu bahan jadi inek atau ekstasi warna oranye kurang lebih 9.517 butir, kemudian kapsul warna hijau kuning kurang lebih 593 butir, kemudian kapsul warna hijau tua, hijau muda 300 butir. Kemudian juga berhasil kita amankan barang bukti berupa bahan belum jadi, yaitu berbagai macam warna kapsul, bubuk pink dan tepung Cina dengan berat total 9,75 gram. Kemudian berbagai macam prekursor seperti bubuk gelatin, bubuk magnesium, bubuk MD19, bubuk MDIH, bubuk MK, bubuk IF, bubuk IE,
dan lain-lain dengan berat sekitar total 43.742 gram. Kemudian 1 buah mesin cetak tablet ekstasi, berbagai macam peralatan Clan Lab, dan alat komunikasi. Untuk memproduksi narkoba dalam jumlah yang begitu banyak, ternyata tidak butuh ruangan yang luas dan waktu yang lama. Namun daya rusaknya sudah luar biasa mengerikan. Pun hasil produksi ini setengah jam itu memproduksi 3.000 butir ekstasi, dan kita sudah menghitung ini kira-kira bisa menyelamatkan hampir 500.000 jiwa. Di awal menjabat, Presiden Joko Widodo pernah menyatakan perang melawan narkoba. Namun seiring waktu, peredaran narkoba justru semakin masif, bahkan termasuk melibatkan aparat di level atas. Kini masyarakat harus waspada betul, karena bisa jadi lingkungan perumahan warga ada rumah tempat produksi narkoba. Waspadalah.